Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai mekanisme spesiasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 4, dan teman saya Nudia Farisa, NIM 6, Anita Aprilia, NIM 17, Anissa Lutfiana, NIM 19, dan Dwi Ayu Rahmawati, NIM 20. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pendahuluan. Spesiasi sangat berkaitan dengan evolusi. Keduanya itu merupakan proses perubahan yang berangsur-angsur, secara gradual, perlahan tapi pasti. Pada spesiasi ini itu ditekankan pada perubahan yang terjadi pada populasi. Sedangkan evolusi sendiri itu jauh lebih luas, dapat meliputi semua organisme hidup maupun benda mati yang membentuk seluruh alam semesta ini. Pada mekanisme spesiasi itu menjadi jawaban atas pendapat Darwin bahwa beberapa spesies yang diturunkan dari induk yang sama. Pada pembentukan spesies dan perubahan komposisi genetik itu yang baru menjadi bukti bahwa adanya evolusi. Adapun salah satu indikasi bahwa spesies telah mengalami evolusi diantaranya terhalangnya proses reproduksi. Hal tersebut menjadi ciri pembeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Oke, langsung saja pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi mempunyai arti bahwa kondisi di mana yang menjadi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan. Pada penghalang reproduksi ini itu dapat digolongkan pada kondisi penghalang prazigotik atau prezigotik barir dan penghalang paskazigotik atau postzigotik barir. Pada isolasi reproduksi ini itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, isolasi habitat, isolasi temporal, isolasi perilaku, isolasi mekanis, isolasi gametik, dan isolasi paskazigotik pada kemampuan fertilisasi lemah atau steril. Oke, yang pertama yaitu isolasi habitat. Isolasi habitat ini itu terjadi karena perbedaan habitat yang menjadikan dua spesies terhalang untuk melakukan perkawinan. Jadi, jika ada dua spesies dari habitat yang berbeda itu tidak bisa melangsungkan perkawinan. Contohnya, apabila ada dua kata yang memiliki habitat yang berbeda, kemungkinan besar keduanya itu tidak dapat melangsungkan perkawinan karena dari habitat yang berbeda. Misalnya pada Buffa fowleri atau katak darat dan Buffa americanus dari katak yang hidup di air. Hal ini itu jelas tidak bisa melakukan perkawinan karena dari habitat yang berbeda. Ini ya gambarnya, yang atas itu Buffa americanus dan yang bawah itu Buffa fowleri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang isolasi temporal dan juga perilaku dan isolasi mekanis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiana. Isolasi temporal itu terjadi karena masa pematangan kelamin yang berbeda sehingga mempengaruhi waktu kawin juga yang berbeda. Contohnya pada spesies Spilogale putorius dan juga Spilogale gracilis. Keduanya tidak akan pernah dapat melakukan fertilisasi silang karena Spilogale putorius itu melakukan kawin pada penghujung musim dingin. Sedangkan
Spilogale gracilis itu melakukan kawin pada penghujung musim panas. Bisa dilihat perbedaan dari gambar di samping. Kalau yang Spilogale putorius itu ekornya tidak mekar, kalau yang gracilis itu ekornya mekar. Selanjutnya yaitu isolasi perilaku. Isolasi perilaku ini terdapat mekanisme percumbuhan yang dilakukan untuk menarik pasangan yang diperlihatkan melalui perilaku yang dirasa unik bagi suatu spesies, dinilai sebagai penghalang reproduktif yang efektif. Bahkan pada spesies yang memiliki kekerabatan yang dekat, perlakuan demikian mungkin terciptanya pengenalan pasangan atau metode mengidentifikasi pasangan dari spesies yang sama. Contohnya yaitu dari angsa batu kaki biru. Ini kejadian pada angsa batu kaki biru pada Galapagos yang melakukan perkawinan hanya pada seusai pameran percumbuhan. Jadi angsa ini tuh spesies jantannya itu melangkah dengan mengangkat kakinya yang tinggi untuk menarik perhatian betina pada kakinya yang biru terang. Jadi biar betina itu terpesona, jadi jantannya itu mengangkat kakinya yang biru terang ini. Selanjutnya yaitu isolasi mekanis. Ini terjadi karena perkawinan menjadi terhalang akibat perbedaan morfologis. Contohnya yaitu terjadi pada dua spesies seafood bergenus Bradybaena memiliki arah cangkang yang mengulir berlawanan, sehingga bukaan genital pada siput tersebut menjadi tidak sejajar yang menyebabkan tidak tuntasnya perkawinan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isolasi gametik. Isolasi gametik terjadi ketika spesies itu tidak mampu membuahi sel telur dari spesies lain. Karena apa? Karena komposisi biokimiawi menjadi penghalang sperma dapat membuahi sel telur. Biasanya itu terjadi pada spesies yang memiliki fertilisasi secara eksternal. Secara eksternal itu berarti fertilisasinya terjadi di luar tubuh induknya ya. Contohnya itu ada bulu babi yang berwarna ungu dan merah ini, Strongylocentrotus purpuratus atau yang bulu babi berwarna ungu itu, dan Strongylocentrotus fascisnatus itu tidak dapat melakukan fusi fertilisasi. Walaupun hidup mereka berdekatan, tetapi sel sperma dan sel telurnya itu tidak dapat melakukan fusi fertilisasi karena komponen biokimiawinya itu berbeda. Lalu selanjutnya ada Memulus lewisi dan Memulus cardinalis yang memiliki dua penghalang prazigotik, yaitu pilihan penyerbup dan isolasi gametik. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan itu ya, yang Memulus lewisi itu lebih disukai oleh lebah, sedangkan yang Memulus cardinalis lebih disukai oleh burung kolibri. Selanjutnya ada isolasi pasca zigotik, kemampuan fertilitas lemah atau steril. Terjadi ketika perkawinan antara dua spesies atau yang biasa disebut hibridisasi itu menghasilkan keturunan yang lemah atau steril sehingga tidak dapat melakukan reproduksi. Contohnya itu pada kuda betina yang dikawinkan dengan keledai jantan. Nah, anaknya itu nanti tidak dapat melakukan reproduksi atau steril. Nah, anaknya ini dinamakan bagal. Bagal ini biasanya itu digunakan sebagai alat pengangkut. Bagal ini memiliki tubuh yang lebih tegap dari keledai, tetapi tidak dapat berlari kencang seperti kuda. Mekanisme spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Kedua mekanisme spesiasi ini terjadi karena adanya penghalang dari geografis sebagai dasar pengelompokannya. Spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik berasal dari kata Yunani alos yang berarti lain dan patra yang berarti tanah.
Spesiasi alopatrik ini terjadi karena adanya penghalang seperti sungai, gunung, letak geografis, dan sebagainya. Penghalang tersebut memisahkan suatu populasi dengan populasi induk yang dapat memotong aliran gen dari populasi tersebut, sehingga proses perkawinan tidak dapat berlangsung. Mekanisme spesiasi alopatrik ini terjadi secara gradual atau bertahap. Nah, ini ada contoh bukti spesiasi alopatrik, yaitu tupai antelope dari Grand Canyon, Amerika Serikat. Nah, jadi si tupai antelope ini itu mengalami berpisah mereka ya. Yang satu ada di Grand Canyon bagian selatan, yang dia itu jadi tupai antelope haris, dan yang satu itu terpisah di Grand Canyon utara yang jadi tupai antelope leucurus. Nah, mereka berdua ini akhirnya mengalami isolasi di tempat masing-masing, di selatan ya di selatan, di utara ya di utara gitu ya. Nah, akibat adanya isolasi ini, mereka itu mengalami perbedaan genetik. Nah, ini dapat dilihat pada tupai antelope leucurus. Dia itu memiliki ukuran panjang ekor yang lebih pendek. Jadi ekornya si antelope leucurus ini lebih pendek dari tupai antelope haris. Dan di bawah ekornya si antelope leucurus ini terdapat warna putih gitu. Ini bisa dilihat pada gambar, terlihat jelas. Nah, populasi yang sudah terpisah seperti ini, yang terjadi pada tupai ini, mereka itu nanti ketika mereka bertemu, mereka sudah tidak bisa melakukan interbreeding atau perkawinan sedarah, karena mereka itu sudah mengalami perbedaan genetik dan sudah mengalami penyimpangan atau divergen. Nah, nantinya itu mereka itu masuknya ke spesiasi simpatrik. Perkenalkan, nama saya Nudia Farisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesiasi simpatrik. Nah, apa sih spesiasi simpatrik itu? Spesiasi simpatrik atau sympatric species berasal dari bahasa Yunani yaitu syn, yang berarti bersama. Nah, jadi spesiasi simpatrik adalah spesiasi yang terjadi dalam populasi yang hidup di area geografis yang sama. Spesiasi simpatrik dapat terjadi apabila ada aliran gen berkurang karena faktor poliploidi. Nah, faktor poliploidi ini adalah suatu spesies dapat terbentuk karena selama proses pembelahan sel menghasilkan ekstra set kromosom. Ada dua bentuk poliploidi yang berbeda. Yang pertama itu autopoliploid, yang kedua alopoliploid. Yang pertama itu autopoliploid, yaitu individu memiliki lebih dari 2 set kromosom yang semuanya berasal dari satu spesies yang awalnya diploid, yaitu 2 set kromosom, menjadi tetraploid, yaitu 4 set kromosom. Nah, yang kedua itu ada alopoliploid, adalah mekanisme yang bervariasi, mampu mengubah hibrid steril menjadi poliploidi fertil. Nah, spesies yang memiliki set kromosom tetraploid umumnya itu steril dan dapat melakukan fertilisasi melalui mekanisme alopoliploid seperti pada gandum. Nah, untuk contoh dari spesiasi simpatrik ini ada lalat apel belitung. Untuk gambaran dari autopoliploid itu ini ada gambarnya ya. Itu ada 2 set kromosom. Nah, itu membelah menjadi 4 set kromosom. Nah, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata,
kami dalam menjelaskan tutur yang salah dalam menjelaskan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.